Kita lanjut, cahaya keemasan menyebar dan, melihat ke atas, pupilnya diwarnai dengan warna emas saat arus emas mengalir, memancarkan tekanan yang mengerikan. Sosok Mu Chen mendarat di gunung, ketika kakinya mendarat, itu adalah sensasi yang kuat seolah-olah ditempa dengan berlian. Dia menatap ke depan dengan heran, wilayah tengah ditutupi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, itu sangat banyak sehingga menusuk mata. Arus emas di seluruh Gold Pond Peak berasal dari sana. Ketika arus emas mengalir keluar, itu menghindari Mu Chen, dia mengetuk kakinya, dan sosoknya terbang 1000 kaki, yang diikuti dengan danau emas luas yang muncul di hadapannya. Danau emas tampak seperti diisi dengan cairan emas dan air danau yang kental bergulir. Kadang-kadang, gelembung emas akan naik dan meledak pada akhirnya. Juga, ketika mereka bertiup, arus emas akan menyapu. Ini adalah Gridlow Gold Pond. Mu Chen sedikit terkejut saat melihat danau emas ini. Meskipun danau tampak tenang di permukaan, untuk beberapa alasan, Mu Chen merasakan bahaya yang besar, seolah-olah danau emas di depannya adalah binatang buas. Karena Gridlow Gold Pond memiliki kemampuan suci untuk memurnikan tubuh surgawi yang berdaulat, itu mungkin tidak biasa. 3 derit angin bergema saat Su Qing, Zhou Yue dan Wu Tian juga mendarat di sekitarnya. Tatapan mereka sedikit memanas saat mereka melihat danau di depan mereka yang memancarkan cahaya keemasan. Badan surgawi yang berdaulat adalah sarana vital para ahli berdaulat, dan kolam emas Gridlow ini sebelum mereka dapat memperbaiki badan surgawi yang berdaulat dan membuatnya lebih kuat. Godaan seperti itu tidak diragukan lagi menarik bagi mereka yang baru saja melangkah ke alam berdaulat. The Gridlow Gold Pond sudah terbuka, kalian berempat akan masuk masing-masing. Di Gridlow Gold Pond, berat airnya jutaan pound, semakin rendah Anda pergi, semakin menakutkan tekanannya, jadi Anda tidak diperbolehkan untuk memaksa jalan Anda ke bawah, jika tidak, Anda sendiri yang akan menanggung akibatnya. Itu akan tergantung pada keberuntunganmu jika kamu bisa memperbaiki tubuh legenda Daluo Golden, Anda tidak harus memaksanya. Ketika Mu Chen dan 3 lainnya mencapai tepi Gridlow Gold Pond, suara serius Kaisar Burung Hering Langit terdengar seperti guntur bergelombang. Ketika mereka berempat mendengar kata-katanya, mereka menganggukkan kepala sebagai pengakuan. Haha, teman-teman, kita akan melihat siapa di antara kita yang memiliki peluang lebih baik. Su Qing tersenyum ke arah Mu Chen dan 2 lainnya. Setelah itu, tidak ada keraguan sedikit pun saat dia menghentakkan kakinya dan berubah menjadi seberkas cahaya, lalu melesat ke Greatlaw Gold Pond. Tidak ada percikan di permukaan danau ketika tubuhnya masuk. Dari kelihatannya, dia seperti memasuki danau tanpa dasar yang menggetarkan hati. Di belakang Su Qing, Zhou Yue dan Wu Tian juga mengikutinya tanpa ragu-ragu. Ketika Mu Chen melihat 3 orang menghilang ke dalam Gridlow Gold Pond, dia menarik napas dalam-dalam saat energi spiritual di tubuhnya dengan tenang melonjak. Setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan memasuki Gridlow Gold Pond. Ketika ia memasuki Greatlaw Gold Pond, suara plopping halus bergema di telinga Mu Chen. Tak lama setelah itu, pupil matanya dipenuhi dengan cahaya keemasan, yang diikuti oleh energi kuat yang melonjak dari segala arah dalam upaya untuk menghancurkannya hingga berkeping-keping. Petir langsung dilepaskan dari permukaan tubuh Mu Chen, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi kilat. Terbukti, dia telah meningkatkan fisik Dewa Petir hingga batasnya. Tak lama setelah itu, dia mengetuk kakinya dan sosoknya seperti ikan, dengan cepat berenang di Greatlaw Gold Pond. Di Gridlow Gold Pond, terbukti bahwa manfaatnya akan semakin baik jika semakin dalam. Tetapi juga, semakin dalam, tekanannya juga akan semakin menakutkan. Jika kemampuan seseorang tidak cukup, dengan tergesa-gesa menuju ke bawah adalah mencari kematian. Sosok Mu Chen dengan cepat melesat melintasi cahaya keemasan tebal yang membawa suara berair halus. Sosoknya terus bergerak ke bawah. Cahaya keemasan memenuhi sekeliling. Di Greatlaw Gold Pond ini, bahkan indranya ditekan hingga tingkat yang paling rendah. Di dunia luar, Mu Chen jelas bisa merasakan aura apapun dalam jarak 100 mil. Tapi di tempat ini, jaraknya hampir 10 kaki. Petir berputar di sekitar permukaan tubuh Mu Chen secara bertahap melambat semakin dalam dia pergi. Itu karena tekanan yang datang dari sekitarnya semakin kuat, bahkan jika dia telah mendorong fisik Dewa Petir hingga batasnya, dia masih bisa merasakan rasa sakit yang menyengat di kulitnya. Ketika tekanan itu melonjak,
Mu Chen bisa merasakan untaian cahaya keemasan tanpa henti melonjak ke tubuhnya. Itu adalah energi yang sangat aneh. Ketika cahaya keemasan melewatinya, Mu Chen bisa merasakan otot, tulang, dan bahkan darahnya secara bertahap mendidih, seolah-olah sedang disempurnakan di tungku. Sungguh Great Law Gold Pond yang misterius dan menakutkan. Mu Chen menghela nafas dalam hatinya. Dengan fisik dewa petir, dia hanya bisa menyelam hingga sekitar 200 kaki. Tekanan itu memang sedikit menakutkan. Sepertinya aku hanya bisa memanggil badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya saat badai energi spiritual meledak dari tubuhnya. Bahkan cairan emas di sekelilingnya terdorong keluar saat sosok cahaya besar muncul di sekelilingnya, menyelimutinya di dalam. Dengan munculnya Great Solar Unding Body, tekanan yang menyelimuti Mu Chen langsung menghilang. Dia mengeluarkan senyum tipis dan, menggunakan pikirannya, Great Solar Unding Body menukik dengan kecepatan cepat sekali lagi. Setelah mengeluarkan Great Solar Unding Body, kecepatan menyelam Mu Chen jelas jauh lebih cepat. Saat dia semakin dalam, Mu Chen bisa merasakan bahwa energi emas yang melonjak ke arahnya menjadi lebih tebal juga. Ketika energi emas itu bersentuhan dengan Sovereign Celestial Body, Mu Chen anehnya merasakan bahwa suara mendengung itu sebenarnya dipancarkan dari Sovereign Celestial Body. Dari kelihatannya, itu mirip dengan orang yang kelaparan melihat makanan gourmet di hadapannya dan dengan rakus melahapnya. Untaian cahaya keemasan dengan panik dilahap oleh badan surgawi yang berdaulat yang melayang di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Mu Chen masih terus berjalan ke bawah. Ketika dia menyelam sekitar 800 kaki, dia secara bertahap berhenti. Bahkan dengan Great Solar Unding Body, dia merasakan tekanan yang sedikit samar. Mu Chen melihat sekeliling, murid-muridnya diwarnai dengan emas seperti yang dia kehendaki di benaknya dan tubuh besar matahari yang tidak mati duduk. Energi emas di sini sangat tebal dan cukup untuk dia gunakan untuk kultivasinya. Pengingat sebelumnya dari Kaisar Burung Hering Langit terukir di hatinya. Great Law Gold Pond ini tidak biasa. Murni menyelam lebih dalam mungkin bukan keputusan yang bijaksana. Kalau begitu, mari kita berkultivasi di sini. Tangan besar dari Great Solar Unding Body perlahan membentuk segel. Saat bernafas, ada ledakan menggelegar yang terdengar. Saat Mu Chen memasuki kondisi kultivasinya, matahari yang terik di belakang kepala Great Solar Unding Body sebenarnya mulai berputar dengan tenang. Saat matahari berputar, air danau keemasan di wilayah ini seolah terbangun dan mengalir deras tanpa henti. Pada akhirnya, itu disempurnakan oleh matahari yang luar biasa dan diserap oleh tubuh abadi matahari yang agung. Air danau Great Law Gold Pond ini seberat gunung, dengan energi aneh yang terkandung di dalamnya. Mencoba untuk memisahkannya bukanlah tugas yang mudah, banyak orang telah datang ke sini tetapi hanya mampu memperbaiki, sedikit demi sedikit, dengan menggunakan energi spiritual mereka. Tapi kecepatan melahap Mu Chen sudah cukup untuk membuat banyak orang takut konyol. Di bawah kecepatan ini, lapisan samar cahaya keemasan muncul di permukaan tubuh surgawi berdaulat Mu Chen. Di benda angkasa, ada untaian cahaya keemasan melayang saat membengkak, sedikit demi sedikit. Di luar Great Law Gold Pond, semua orang melihat ke puncak yang tertutup cahaya keemasan. Banyak orang memiliki kecemburuan yang kuat di mata mereka. Bagaimanapun, kekuatan Great Law Gold Pond secara signifikan menarik bagi mayoritas penguasa. Di langit berdiri 3 kaisar dengan 4 jimat emas yang terkait dengan jimat yang dimiliki Mu Chen dan 3 lainnya, saling berinteraksi. Pada saat ini, keempat jimat emas memancarkan cahaya keemasan yang perlahan semakin kuat. 3 kaisar memandangi 4 jimat emas. Secara umum, semakin dalam, jumlah kekuatan Gold Pond yang diserap juga akan lebih kuat, dan cahaya yang dipancarkan oleh jimat emas juga akan menjadi lebih kuat. Tapi, jelas, hanya kedalaman yang lebih dalam yang memiliki manfaat lebih signifikan. Sepertinya 4 raja domain besar kali ini sedikit lebih kuat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Saat ini, lokasi mereka harus berada dalam jarak 500 hingga 1000 kaki. Kaisar Burung Hering Langit melihat lampu pada 4 jimat emas dan tidak bisa menahan senyum. Kaisar tidur juga membuka matanya sedikit dan menutupnya sekali lagi saat dia bergumam. Sepertinya tidak ada yang bisa mencelupkan jari mereka ke tubuh emas lagi. Kaisar Burung Hering Langit dan Kaisar Murid Spiritual tersenyum tak berdaya. Permintaan itu agak terlalu tinggi.
menurut perkiraan mereka selama bertahun-tahun, seseorang setidaknya harus menyelam sejauh 2000 kaki untuk memperbaiki tubuh emas Daluo. Hanya dengan memanfaatkan tekanan dan energi murni dari Gold Pond mereka dapat memurnikan tubuh emas Daluo. Tetapi sangat disayangkan bahwa jumlah mereka yang bisa menyelam ke kedalaman seperti itu dapat dihitung dengan satu tangan. Mari kita lihat saja, lagi pula, itu belum berakhir, kata Kaisar Burung Hering Langit. Kaisar tidur menganggukkan kepalanya tanpa sepatah kata pun. Kaisar murid spiritual tiba-tiba melihat Kaisar tidur dan berkata, "Saudara Meng, saya ingin tahu apakah ada berita tentang penguasa domain, waktu untuk perburuan besar semakin dekat." Kaisar tidur menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, "Saudara murid spiritual, yakinlah, penguasa domain pasti akan muncul saat dibutuhkan." Mendengar jawabannya, Kaisar murid spiritual hanya bisa tersenyum dan tidak lagi berbicara. Tiga kaisar terdiam saat tatapan mereka menatap keempat jimat emas. Tapi yang jelas, ketertarikan mereka sedikit rendah, karena tidak ada materi yang bisa menerangi mata mereka. Apakah kumpulan empat raja domain besar ini masih tidak dapat mencapai level itu? Di kedalaman Great Law Gold Pond, sosok cahaya besar diam-diam duduk saat cairan emas kental perlahan mengalir dan mengalir tanpa henti ke sosok cahaya itu. Di belakang kepala sosok cahaya, ada matahari terik yang berputar dengan api matahari yang dipancarkan yang memurnikan cairan emas. Pada akhirnya, itu berubah menjadi tribun cahaya keemasan dan diserap. Karena semakin banyak cairan emas yang disempurnakan, untaian cahaya keemasan yang melayang di permukaan sosok cahaya besar itu juga membengkak. Samar-samar, untaian cahaya keemasan itu seperti ular kecil saat mereka menempel pada sosok besar itu. Ketika ular emas itu bergerak, ada cahaya keemasan samar yang tertinggal, bersama dengan energi aneh yang dipancarkan, membuat benda surgawi yang berdaulat ini tampak lebih membeku. Tubuh surgawi yang berdaulat ini adalah tubuh abadi matahari besar milik Mu Chen. Saat ini, Mu Chen sedang duduk di dalam grid solar Unding Body. Dia perlahan membuka matanya yang tertutup dan melihat ular emas yang melayang di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Dalam persepsinya, energi Gold Pond yang dia serap berubah menjadi total 8 ular emas. Kedelapan ular emas itu menempel di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Setiap kali mereka bergerak, itu akan menimbulkan sensasi panas saat energi spiritual menjadi sangat hidup atau bahkan mendidih. Mu Chen tahu bahwa ketika dia memurnikan 8 ular itu, kekuatan grid solar Unding Body-nya akan menjadi lebih kuat. Namun, Mu Chen dengan ringan mengerutkan alisnya karena penguatan semacam ini tidak seperti yang dia harapkan. Dia masih terlalu jauh dari apa yang disebut tubuh emas Daluo. Mu Chen tenggelam dalam pikirannya, meskipun kekuatan energi Gold Pond sudah sangat kuat, masih jelas tidak mungkin untuk membentuk tubuh emas Daluo di sini. Tatapan Mu Chen berkedip ringan. Setelah itu, pandangannya mulai beralih ke wilayah yang lebih dalam dari Great Law Gold Pond. Itu masih mempesona dalam emas, dan kedalamannya tidak bisa dilihat. Perasaan mendalam yang diberikannya membuat orang lain merasa takut di hati mereka. Setelah memasuki Great Law Gold Pond, Mu Chen mengerti betapa menakutkannya tekanan di area ini. Jika bukan karena grid solar Unding Body, tidak mungkin dia sampai sejauh ini dengan kekuatan First Grade Sovereign. Tapi, saat ini, bahkan tempat ini tidak bisa memuaskan Mu Chen. Dia tahu bahwa motifnya untuk memasuki Great Law Gold Pond bukan hanya untuk memperbaiki tubuh surgawinya yang berdaulat. Ambisinya lebih tinggi dari orang lain, karena dia butuh kekuatan. Tatapan Mu Chen berkedip saat dia menarik napas dalam-dalam, dan tatapannya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia sangat percaya bahwa tidak ada kekuatan yang datang begitu saja. Karena dia ingin mendapatkan kekuatan, maka dia harus membayar dengan harga yang sesuai untuk itu. Jika tubuh emas Daluo akan membuatnya tidak berdaya, lalu apa yang akan dia lakukan di masa depan ketika dia menghadapi situasi yang lebih curam? Apakah dia akan terus berlari? Jika itu masalahnya, mungkin dia tidak akan pernah bisa memenuhi janjinya dengan gadis itu. Mu Chen tidak lagi ragu-ragu saat dia tiba-tiba membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. The Sovereign Celestial Body tersentak saat dengan cepat terbang menuju kedalaman Great Law Gold Pond. Sovereign Celestial Body yang besar secara tirani merobek air danau emas. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi karena menahan tekanan mengerikan dari air danau yang datang dari segala arah. 100 kaki, 200 kaki.
Dalam waktu hampir 10 napas, Mu Chen sudah turun sekitar 400 kaki. Saat ini, dia berada di suatu tempat sekitar 1.200 kaki di bawah. Saat dia terus menyelam, Mu Chen juga merasakan tekanan yang melonjak meningkat beberapa kali lipat. Tekanan itu mirip dengan gunung yang terus-menerus dilapis satu sama lain. Tapi menghadapi tekanan itu, tidak ada keraguan pada Mu Chen saat dia terus menyelam ke bawah. Cahaya spiritual dari tubuh surgawi yang berdaulat sudah ditekan kembali ke dalam tubuh dari tekanan yang menakutkan. Bahkan dengan Mu Chen dilindungi di dalam Sovereign Celestial Body, dia merasakan sakit yang menyengat. 1.500 kaki, Mu Chen mengatupkan giginya saat kulitnya berangsur-angsur memerah. Tapi tidak ada kepengecutan di pupil hitamnya, itu bahkan lebih menyala dan tegas saat dia merasakan bahwa energi Gold Pond di kedalaman Gridlaw Gold Pond padat sampai tingkat yang menakutkan. Hanya di kedalaman itu dia bisa memperbaiki tubuh emas Daluo. Mata Mu Chen memerah saat dia mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk melanjutkan keturunannya, mencapai kedalaman itu. Setiap 10 kaki ke bawah, tekanan akan dengan panik menutupi. Bahkan jika Mu Chen memiliki Grid Solar Unding Body, kecepatan turunnya juga menjadi semakin lambat, seolah-olah dia berada di rawa. Kali ini, setengah jam penuh berlalu dan Mu Chen bahkan tidak 100 kaki ke bawah. Juga, tekanan dari jarak 100 kaki yang pendek ini sebenarnya telah menyebabkan Grid Solar Unding Body menyusut banyak. Cahaya spiritual yang menyilaukan sedikit redup pada saat ini. Tapi Mu Chen tidak menyerah. Pupil hitamnya diarahkan ke lokasi yang lebih dalam saat dia membiarkan tetesan darah segar mengalir dari kulitnya yang memerah. Air danau emas yang tebal dengan tirani terkoyak saat benda surgawi yang berdaulat terus turun. 100 kaki lagi, 150 kaki, 200 kaki, di luar puncak Gold Pond. Setiap tatapan diarahkan pada 4 jimat emas. Namun, ketiga kaisar mengenakan ekspresi biasa. Di masa lalu, Greatlaw Gold Pond telah dibuka berkali-kali, dan mereka telah melihat situasi tenang yang serupa berkali-kali. Jadi, itu tidak cukup untuk menyebabkan riak pada mereka. Lagi pula, di mata mereka, selama tidak ada orang yang berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo, level apapun sama bagi mereka. Tidak ada perbedaan level dan perbedaannya, paling banyak, hanya 50 hingga 100 langkah. Sementara ketiga kaisar acuh tak acuh, salah satu jimat emas di antara keempatnya tiba-tiba menjadi mempesona. Cahaya keemasan menyebar, menutupi cahaya yang datang dari 3 jimat emas lainnya. Meskipun lampu pada 3 jimat emas lainnya juga terus menjadi lebih kuat, dibandingkan dengan jimat emas keempat, mereka tidak layak disebut. Semua orang di wilayah ini kurang lebih tercengang dengan pemandangan ini saat keributan pecah segera setelahnya, mereka mungkin tahu apa arti cahaya intens dari jimat emas keempat. Cahaya itu menunjukkan bahwa seseorang mencoba menerobos ke kedalaman Gridlaw Gold Pond. Cahaya keemasan mengalir ke mata ketiga kaisar. Tatapan ketiga kaisar tiba-tiba menyempit, bahkan kaisar tidur menyipitkan matanya saat dia menatap jimat emas yang mempesona. Seseorang berlari menuju kedalaman Gridlaw Gold Pond, Kaisar Burung Hering Langit berseru. Dari kecemerlangan, dia pasti mendekati 2.000 kaki. Bahkan Kaisar Murid Spiritual sedikit terkejut. Dia jelas tahu berapa banyak tekanan yang ada pada 2.000 kaki di bawah Gridlaw Gold Pond. Di tempat itu, bahkan seorang penguasa yang kultivasinya telah mencapai kelas 3 tidak akan mampu menanggungnya. Dan kultivasi dari 4 orang yang masuk ternyata belum mencapai ketinggian itu. Siapa ini? Wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Dengan Greatlaw Gold Pond yang menutupi mereka, mereka tidak tahu siapa yang begitu berani dan sebenarnya sedang menyerang hingga kedalaman 2.000 kaki dengan kekuatan mereka. Sepertinya ambisi orang ini tidak kecil. Kaisar tidur tersenyum penuh minat. Dilihat dari kelihatannya, orang ini mengincar tubuh emas Daluo. Dalam tahun-tahun yang panjang dari domain Great Heavenlaw, jumlah yang bisa dicapai bisa dihitung dengan satu tangan. Aku hanya takut hatinya lebih tinggi dari langit, Kaisar Murid Spiritual berbicara setelah merenung sebentar. Kaisar Burung Hering Langit juga mengerutkan alisnya. Memiliki ambisi itu bagus, tetapi kadang-kadang, seseorang harus mengetahui batasannya. Bahaya di Greatlaw Gold Pond cukup untuk menghancurkan salah satu dari keempatnya. Jika mereka terlalu keras kepala, mereka hanya akan menjebak diri mereka sendiri di dalamnya. Sudah lama sejak hal seperti ini terjadi.
Mari kita lihat apakah akan ada kejutan. Kaisar tidur samar-samar tersenyum ketika dia menatap jimat emas yang menjadi semakin mempesona. Di bawah, Tang Bing dan Tang Rou dengan gugup melihat jimat emas yang mempesona saat mereka dengan lembut berkata kepada Nine Nether, "Kakak Nine Nether, itu tidak mungkin Mu Chen, kan?" Meskipun kekuatan Mu Chen hanya penguasa kelas 1 dan sepertinya tidak mungkin baginya untuk mencapai langkah ini, berdasarkan perasaan mereka, gadis-gadis itu merasa bahwa ini mungkin terkait dengan Mu Chen. Nine Nether memandangi jimat emas itu, senyum menawan muncul di wajahnya yang dingin dan elegan saat dia dengan ringan menganggukkan kepalanya. Seharusnya dia. Meskipun suaranya lembut, ada rasa percaya diri yang besar yang terkandung di dalamnya. Di antara keempatnya, kekuatan Su King dan yang lainnya adalah yang terkuat. Namun, kekuatan mereka masih belum cukup untuk mencapai kedalaman 2000 kaki. Hanya sesama Mu Chen yang memiliki banyak cara untuk menyembunyikan lengan bajunya. Jadi, sangat mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang tidak terduga. Biarkan aku melihat level apa yang akan kamu capai. Nine Nether melengkungkan bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada jimat emas saat kecemerlangan semakin kuat dan kuat. Kira-kira setengah jam kemudian, cahaya itu mirip dengan matahari keemasan yang menyala-nyala. Cahaya itu benar-benar menutupi cahaya dari 3 jimat emas lainnya. Setiap tatapan memiliki noda keheranan yang melonjak pada saat ini. Tatapan ketiga kaisar juga berangsur-angsur berubah menjadi kesedihan dan keheranan dari ketidakpedulian awal. Suara mendengung tiba-tiba datang dari jimat emas. Tak lama kemudian, jimat emas itu sepertinya tidak tahan lagi dan meledak dengan cahaya keemasan yang tingginya puluhan ribu kaki, menyelimuti radius 100 mil. Tubuh ketiga kaisar tersentak dan pupil mereka mau tidak mau menyusut. Orang itu benar-benar berhasil mengisi daya hingga kedalaman 2000 kaki. Ketika semua orang terpana oleh cahaya yang menyilaukan, ada fluktuasi abnormal yang datang dari kedalaman Great Law Gold Pond. Jauh di dalam Great Law Gold Pond seharusnya sangat sunyi, tetapi pada saat ini, itu bergulung-gulung dengan ombak ketika air danau emas yang tebal bersiul dengan keras, seolah-olah telah membentuk pusaran emas besar. Pusat pusaran sebenarnya adalah sosok duduk yang sangat besar. Sosok kolosal itu secara alami adalah tubuh abadi matahari besar Mu Chen. Tetapi pada saat ini, Sovereign Celestial Body, yang awalnya berukuran beberapa ratus kaki, sebenarnya telah menyusut hingga beberapa puluh kaki. Itu disebabkan oleh tekanan mengerikan dari Great Law Gold Pond. Di dalam Sovereign Celestial Body, Mu Chen diam-diam duduk dan tubuhnya sedikit gemetar. Permukaan tubuhnya berlumuran darah kering. 2000 kaki di bawah Great Law Gold Pond, tekanan itu praktis sedikit menembus badan surgawi yang berdaulat saat menekannya. Jika bukan karena dia memiliki pencapaian dalam tubuh fisiknya, dia akan hancur berkeping-keping oleh tekanan yang telah menembus tubuh surgawi yang berdaulat. Namun meski begitu, rasa sakit yang menyebar ke seluruh tubuhnya masih membuatnya gemetar tak terkendali. Tapi rasa sakit itu tertahan saat dia mengatupkan giginya. Di bawah lapisan darah kering, Mu Chen dengan ringan menghirup kedua tangannya perlahan-lahan berganti segel. Ketika segel itu terbentuk, Great Solar Unding Body tiba-tiba meledak dengan segudang kaki kecemerlangan, api cahaya juga bergulir dan menyebar. Energi Gold Pond yang misterius dan agung tersedot dan dilahap oleh Great Solar Unding Body. Mu Chen telah mendorong Great Solar Unding Body-nya ke batas, sehingga energi emas terus-menerus bersiul dan mengalir tanpa henti ke sosok cahaya. Energi emas tidak diragukan lagi 100 kali lebih tebal dari sebelumnya. Dengan energi yang begitu menakjubkan mengalir, permukaan Great Solar Unding Body Mu Chen dengan cepat ditutupi dengan cahaya keemasan dan 8 ular dengan cepat diangkut, dengan rakus melahap energi emas. 8 ular emas dengan cepat membengkak dengan kecepatan yang terlihat. Sensasi berkobar menyebar ke setiap sudut badan surgawi yang berdaulat. Perasaan itu seolah-olah dia berada di tungku. Namun, saat sensasi terbakar semakin kuat, Mu Chen bisa merasakan bahwa tekanan asing semakin lemah. Terbukti, tubuh surgawinya secara bertahap semakin kuat setelah menyerap energi Gold Pond, jadi resistensinya juga semakin kuat. Waktu perlahan berlalu di dasar Gold Pond. Seiring berjalannya waktu, cahaya keemasan yang menyelimuti Great Solar Unding Body semakin kuat. Melihat dari jauh, sepertinya ada selaput emas di permukaan benda surgawi yang berdaulat.
Mu Chen, yang berada di Sovereign Celestial Body, tiba-tiba membuka matanya yang tertutup rapat. Tatapannya diarahkan keluar badan surgawi yang berdaulat dan melihat seekor ular emas besar bergerak dengan cepat di permukaan badan surgawi yang berdaulat. Ular emas menggeliat dan cakar emas tiba-tiba terentang dari bawah ular. Di kepala ular, gumpalan emas juga naik. Ini adalah tanda bahwa ular itu berevolusi. Saat melihatnya, mata Mu Chen melintas dengan pikiran kotor. Tak lama setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke 7 ular emas dan menyadari bahwa mereka juga perlahan berevolusi. Saat mereka berevolusi, Mu Chen bisa merasakan energi aneh yang diam-diam melonjak dari tubuh mereka. Fluktuasi itu membuat grid solar Unding Body sedikit gemetar, seolah-olah tidak sabar. Tubuh emas Daluo, jadi itu membutuhkan ular untuk berevolusi menjadi naga. Tatapan Mu Chen berkedip. 8 ular emas perlu berevolusi menjadi naga untuk menyempurnakan tubuh emas Daluo, tetapi itu jelas membutuhkan energi kolam emas yang signifikan. Juga, energi itu hanya cukup jauh di lubuk hati. Kalau begitu kamu bisa menyerap semua yang kamu inginkan? Mu Chen menyeringai saat segelnya berubah. Kekuatan hisap yang kuat melonjak dari grid solar Unding Body yang melahap energi gold pond tak berujung yang mengalir. Dan ketika Sovereign Celestial Body menyedot energi Gold Pond, 8 ular juga dengan rakus melahapnya. Seiring dengan itu, kecepatan evolusi juga meningkat. 3 hari berlalu dalam sekejap mata jauh di dalam Gold Pond. Mu Chen membuka matanya sekali lagi di Sovereign Celestial Body saat dia mendengar suara mendesis yang tiba-tiba bergema. Dia mengangkat kepalanya dan melihat 8 ular berjuang tanpa henti di permukaan tubuh surgawinya. Saat ular emas itu berjuang, sisik emas terus jatuh dari tubuh mereka. Saat cahaya keemasan melonjak, cakar naga juga perlahan terentang. Ketika tanduk naga muncul di kepala ular emas itu, suara mendesis dari 8 ular emas tiba-tiba berubah menjadi dalam, mereka benar-benar berubah menjadi auman naga asli. Auman naga itu luas dan kuat saat mereka mengangkat gelombang emas di kedalaman kolam emas. Mu Chen melihat pemandangan ini dengan gembira. Dia akhirnya memberi makan 8 ular emas itu. Ketika 8 ular berhasil berubah menjadi naga emas, mereka tidak berintegrasi ke dalam tubuh surgawi yang berdaulat tetapi malah memutar-mutar tubuh matahari besar yang tidak mati, mengeluarkan raungan yang dalam ke arah kedalaman kolam emas. Raungan itu tampak seperti dorongan. 8 naga emas membuka mulut mereka saat angin kencang bersiul, mirip dengan tornado, saat mereka menyapu ke kedalaman Greatlaw Gold Pond. Jauh di lubuk hati dipenuhi dengan lumpur emas, di mana ujungnya tidak terlihat. Lumpur itu berwarna emas, seolah-olah itu adalah emas yang meleleh, menyilaukan mata. Lumpur emas tersapu berlapis-lapis karena terus-menerus menyapu menuju benda surgawi yang berdaulat. Ketika lumpur emas menyelimuti, itu menempel di tubuh benda surgawi yang berdaulat. Dalam sekejap, kabut putih meletus dari Sovereign Celestial Body. Ternyata lumpur emas memiliki suhu yang sangat menakutkan. Wajah Mu Chen langsung berubah jelek. Dia menyadari bahwa di bawah selubung lumpur emas, bahkan grid solar Unding Body pun larut, sedikit demi sedikit. Lumpur emas yang tampak tidak berbahaya sebenarnya adalah hal yang paling menakutkan di Greatlaw Gold Pond. Sial, Mu Chen mengutuk dengan gigi terkatup. Naga emas itu telah membawa hal yang cukup merepotkan baginya. Tapi, dari kelihatannya, itu tampaknya merupakan langkah terakhir dalam menyempurnakan tubuh emas Daluo. Jadi, tidak peduli seberapa terguncang Mu Chen di dalam hatinya, dia harus bertahan, tidak peduli apa, saat ini. Lumpur emas yang menghancurkan bumi yang turun seperti hujan badai dikoyak oleh naga emas. Di bawah selubung hujan badai, grid solar Unding Body secara bertahap ditutupi di bawahnya bersama dengan 8 naga emas. Kabut putih terus naik saat sosok Mu Chen, yang duduk di Sovereign Celestial Body, bergetar hebat saat ini. Seluruh tubuhnya merah karena darah terus mengalir keluar. Namun, dia dengan erat mengatupkan giginya dan tidak mengeluarkan satu suara pun. Suhu yang mengerikan tidak hanya membakar badan surgawi yang berdaulat, tetapi juga langsung ditransmisikan ke dalam dirinya. Saat ini, dia merasa seolah-olah dia tenggelam jauh di dalam lava dan akan terbakar menjadi abu kapan saja. Mu Chen berjongkok saat keringat dan darah bergabung bersama saat mereka mengalir ke bawah, giginya terkatup, darah juga memuntahkan di antara celah giginya, pembuluh darah naik di pupil hitamnya, membuatnya terlihat sangat mengerikan.
Lumpur emas terus menyelimuti karena hampir menutupi seluruh badan surgawi yang berdaulat. Di bawah pembakaran lumpur emas, sosok Grid Solar Unding Body menyusut, sedikit demi sedikit. Seolah mencair, rasa sakit yang hebat dengan panik menghantam pikiran Mu Chen. Pada akhirnya, bahkan dengan keinginannya, itu sedikit tak tertahankan. Saat darah segar mengalir, kesadarannya semakin lemah. Dia bisa merasakan bahwa di bawah selubung lumpur emas, 8 naga emas sedang menyatu ke dalam Grid Solar Unding Body, sedikit demi sedikit. Selama dia bertahan, dia akan berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Jadi saat ini, dia harus menanggungnya. Tepat ketika Mu Chen bertahan dengan pahit, lumpur emas yang terus menyapu tanpa henti dari kedalaman kolam emas, lapisan lumpur terangkat. Seiring dengan gerakan lapisan lumpur emas itu, Mu Chen tampaknya merasakan sesuatu pada saat itu. Dia menahan rasa sakit dan dengan paksa membuka matanya, mengarahkan pandangannya ke bawah. Setelah itu, pupil matanya tiba-tiba menyusut saat noda keheranan muncul di matanya. Di bagian terdalam Greatlaw Gold Pond, lumpur emas terbang dan panggung batu emas perlahan terungkap. Panggung emas berukuran kira-kira 1 kaki. Saat ini, sepertinya ada siluet mungil yang diam-diam diletakkan di atas panggung batu. Sebenarnya ada seseorang di dasar Greatlaw Gold Pond. Penemuan tiba-tiba tanpa sadar membuat Mu Chen kaget. Saat ini, dia bahkan mampu menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya saat dia buru-buru mengarahkan pandangannya. Dia menyadari bahwa siluet di atas panggung batu emas adalah seorang gadis kecil telanjang. Dilihat dari penampilannya, dia sepertinya berusia sekitar 11 atau 12 tahun. Dia memiliki rambut hitam legam panjang. Meskipun penampilannya tidak jelas, dari penampilannya yang mungil, dia tampak sangat imut. Siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Tetapi pada saat ini, Mu Chen tidak bisa merasakan kelucuan sedikit pun darinya. Bahkan dia bisa mengetahui hal ini dengan berpikir dengan pantatnya bahwa gadis kecil yang aneh ini sama sekali tidak normal. Mu Chen juga merasakan aura berbahaya datang darinya. Tepat ketika Mu Chen merasakan hawa dingin dari penampilan gadis kecil yang tidak normal, di kedalaman Greatlaw Gold Pond, bulu mata gadis kecil itu bergerak dengan lembut. Setelah itu, dia perlahan membuka matanya di bawah tatapan terkejut Mu Chen. Sepasang murid emas acuh tak acuh membuat kulit kepala Mu Chen langsung meledak. Di kedalaman Greatlaw Gold Pond, ketika gadis kecil aneh dengan mata emas membuka matanya, rasa dingin melonjak di hati Mu Chen. Tidak ada keraguan sedikit pun, dia menahan rasa sakit yang hebat di tubuhnya dan hendak mengendalikan Grid Solar Unding Body untuk meninggalkan tempat ini. Namun, tepat ketika dia akan bergerak, tatapan acuh tak acuh dari murid emas gadis kecil itu sedang menatapnya. Setelah itu, gadis kecil itu berdiri dan melangkah maju dengan kaki kecilnya. Tubuh Mu Chen tiba-tiba menegang saat teror muncul di wajahnya. Dia tidak lagi berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun, karena gadis kecil itu benar-benar muncul di depan matanya. Dia benar-benar telah menembus badan surgawi yang berdaulat yang melindunginya dan muncul tepat di hadapannya. Mu Chen tidak berani menggerakkan tubuhnya sedikit pun saat keringat dingin menetes dari dahinya. Di bawah tatapan murid emas, dia merasakan kematian. Dia tidak meragukan bahwa gadis kecil misterius di hadapannya ini dapat dengan mudah merenggut nyawanya dengan lambaian tangannya. Lebih jauh lagi, sepertinya tidak ada emosi pada sepasang mata emas itu. Mu Chen mengangkat kepalanya dengan susah payah sebelum dia bisa melihat dengan jelas gadis kecil itu. Kulitnya sangat adil, meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, itu sangat indah, sosok mungil dan rambut hitam legam panjang. Jika itu adalah waktu yang biasa ketika dia melihat seorang gadis kecil yang lucu, Mu Chen secara alami tidak akan merasa bermasalah di hatinya. Tetapi pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa dingin. Karena itu, dia tidak berani menyapu pandangannya ke tubuh telanjang gadis kecil itu. Gadis kecil itu diam-diam menatap Mu Chen, sebelum bulu matanya yang tipis tiba-tiba bergerak. Tangannya yang kecil dan adil terulur ke arah kepala Mu Chen. Saat melihat ini, ekspresi Mu Chen berubah. Dia ingin segera mundur. Tetapi dia menyadari dengan terkejut bahwa ruang di sekitarnya tampak membeku. Sedemikian rupa sehingga hubungannya dengan Grid Solar Unding Body terputus. Kekuatan yang dimiliki oleh gadis ini sangat menakutkan. Tubuhnya menegang dan dia hanya bisa melihat gadis kecil itu mengulurkan tangannya dan menekannya di dahinya sebelum dia dengan lembut berkata, "Kamu sepertinya sangat kesakitan."
Sebuah cahaya merah samar tiba-tiba melonjak dari tangannya. Cahaya merah melilit tubuh Mu Chen, hatinya bergetar ketika dia merasakan rasa sakit yang hebat di tubuhnya mereda seperti gelombang pasang. Hanya dalam beberapa saat, rasa sakit di tubuhnya telah hilang sama sekali. Mu Chen mengangkat kepalanya kaget dan melihat cahaya merah yang membungkus di sekelilingnya mulai mundur, bergerak di sepanjang tengah alisnya dan melakukan perjalanan ke tangan gadis kecil itu. Ketika cahaya merah itu ditarik, tangan gadis kecil itu juga bergetar sebentar. Wajahnya, yang tidak memiliki ekspresi, sedikit bergerak, ekspresinya tampak kesakitan. Ketika Mu Chen melihat ini, dia merasa tidak percaya dari hatinya. Gadis kecil ini benar-benar bisa menyerap rasa sakit yang dirasakan orang lain. Kecuali bahwa rasa sakit yang diserap akan berpengaruh pada tubuhnya. Yang juga berarti bahwa rasa sakit yang menyiksa Mu Chen sebelumnya semuanya ditanggung olehnya. Menghadapi rasa sakit seperti itu, dia hanya sedikit mengubah ekspresinya. Monster macam apa gadis kecil ini? Setelah menyerap rasa sakit di tubuh Mu Chen, gadis kecil itu tidak lagi memperhatikannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat grid solar unding body. Cahaya keemasan melonjak dari pupil emasnya, seolah-olah dia ingin menyelidiki benda surgawi yang berdaulat ini. Dia melihat sejenak saat cahaya keemasan berkumpul di matanya. Sosok mungilnya tiba-tiba tersentak saat dia menggigit bibirnya. Untuk pertama kalinya, ada riak kuat dalam suaranya. Ini adalah tubuh abadi surya yang hebat. Meskipun suaranya lembut, Mu Chen masih bisa mendengar apa yang dia katakan. Pada saat ini, dia merasa seperti disambar petir dan menatap gadis kecil di depannya dengan heran. Setelah sekian lama, ini adalah pertama kalinya seseorang mengenali grid solar unding body dengan sekali pandang. Kamu tahu tentang grid solar unding body? Mu Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Gadis kecil itu tidak memperhatikannya dan dengan ringan mengernyitkan alisnya. Tak lama setelah itu, dia menoleh ke Mu Chen. Kemudian, tangannya yang adil tampaknya telah menembus ruang, sebelum jatuh ke dada Mu Chen. Hati Mu Chen mengepal saat dia merasakan laut berdaulatnya bergetar. Jiwanya bergerak, dan dia merasakan halaman abadi di laut berdaulatnya bergetar tanpa henti, seolah-olah ada energi tak berbentuk yang mencoba mengekstraknya dengan paksa. Ketika dia menyadari itu, ekspresi Mu Chen berubah drastis di tempat. Tak lama kemudian, kemarahan melonjak dari hatinya. Cara gadis kecil di hadapannya ini terlalu sombong. Halaman abadi adalah rahasia terbesar Mu Chen, memiliki petunjuk yang terkait dengan tubuh abadi primordial. Tidak peduli apa, dia benar-benar tidak akan membiarkannya diambil. Mu Chen menghentakkan kakinya saat grid solar unding body tiba-tiba meledak dengan cahaya yang menyilaukan, melepaskan diri dari energi yang mengikatnya dan sosoknya mundur dengan tajam. Tetapi ketika sosoknya baru saja terbang keluar, cahaya berkumpul di hadapannya. Gadis kecil itu seperti belatung yang menempel padanya. Tangan mungilnya masih menempel di dada Mu Chen. Cahaya ganas melonjak di pupil hitam Mu Chen saat dia tiba-tiba mengatupkan giginya tak lama setelah itu dan mengubah segelnya, menyebabkan halaman abadi di laut berdaulatnya meledak dengan cahaya ungu misterius. Tak lama setelah itu, rune ungu membentang dari halaman abadi saat terbang keluar dari laut berdaulat. Itu muncul di atas kepala Mu Chen saat berubah menjadi bunga mandala ungu tua yang besar. Bunga mandala dengan lembut mekar saat cahaya ungu menyinari. Itu seperti pohon anggur yang mengikat tubuh gadis kecil itu. Sosok yang terakhir dihentikan, dan Mu Chen memanfaatkan kesempatan untuk mundur, melepaskan diri dari kendali gadis kecil itu. Namun, ketakutan dan kewaspadaan yang kuat masih memenuhi matanya. Di bawah ikatan cahaya ungu, gadis kecil itu tidak berjuang. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya. Dia sedikit merajut alisnya saat dia melihat bunga mandala yang mekar. Setelah itu, seulas senyum manis muncul di wajahnya yang awalnya tidak memiliki ekspresi. Dia tampak seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang dia sukai. Cahaya ungu bersinar dari bunga mandala, ketika bersentuhan dengan tubuh gadis kecil itu memasuki tubuhnya, sedikit demi sedikit, seiring dengan cahaya ungu yang mengalir masuk, ekspresi wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi hidup. Setelah itu, ketidakpedulian di matanya juga perlahan menghilang. Saat melihat ini, hati Mu Chen dipenuhi dengan kejutan. Dia diam-diam melirik ke grid solar unding body dan menyadari bahwa lumpur emas yang menyelimuti Sovereign Celestial Body jatuh berkeping-keping.
Kecepatan jatuhnya lumpur secara bertahap meningkat saat cahaya keemasan yang menyilaukan terpancar darinya. Mu Chen menatap erat ke grid solar unding body tanpa mengedipkan matanya. Dia ingin mengetahui apakah dia telah berhasil menyempurnakan tubuh emas Daluo. Di bawah tatapan gugup, lumpur emas akhirnya benar-benar jatuh. Cahaya keemasan yang menyilaukan tersapu pada saat ini. Mu Chen memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa di dalam cahaya keemasan itu, duduklah grid solar unding body. Tubuhnya yang besar berwarna emas cemerlang, seolah-olah ditempa dengan emas dan tidak bisa dihancurkan. Juga, ada 8 rune naga emas di permukaan tubuh. Rune naga itu tampak seperti tertanam di kulit Sovereign Celestial Body, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Mereka hidup dan hidup. Mereka seperti naga pelindung dengan prestise yang tak tertandingi. The Great Solar Unding Body diam-diam duduk di dasar Great Law Gold Pond seperti Buddha emas. Tekanan mengerikan tidak bisa lagi menembus badan surgawi yang berdaulat. Jelas, setelah memiliki Daluo Golden Body, Great Solar Unding Body menjadi lebih kuat. Menurut perhitungan Mu Chen, tubuh surgawi yang berdaulat dengan tubuh emas Daluo, dia juga bisa melawan serangan penguasa kelas 3. Tatapan Mu Chen samar-samar memancarkan cahaya saat dia melihat Great Solar Unding Body. Jelas, transformasi yang terakhir membuatnya puas. Itu layak baginya untuk menderita siksaan pahit untuk tubuh emas Daluo ini. Mu Chen tenggelam dalam betapa kuatnya tubuh emas Daluo untuk sesaat sebelum pulih, karena masih ada gadis kecil yang misterius dan menakutkan di hadapannya. Mu Chen menggeser kepalanya ke arah gadis kecil yang terbenam dalam cahaya ungu bunga mandala. Matanya masih dipenuhi ketakutan, karena dia tahu bahwa meskipun dia telah berhasil memurnikan tubuh emas Daluo, dia masih lemah dan lemah di hadapan gadis kecil yang memiliki kekuatan menakutkan ini. Tatapan Mu Chen berkedip ringan saat dia diam-diam mengubah segelnya. Bunga mandala langsung terbang kembali dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang masuk ke tubuhnya. Cahaya ungu yang menyelimuti gadis kecil itu juga menghilang pada saat ini. Alis tipis gadis kecil itu langsung terangkat saat dia melihat Mu Chen dengan kebencian dan cahaya keemasan melonjak di pupil emasnya. Ini milikku, aku harus pergi sekarang. Mu Chen merasa kulit kepalanya mati rasa saat dia tertawa kering. Gadis kecil itu mengerutkan alisnya saat dia sedikit memiringkan kepalanya dan merenung. Dia melangkahkan kaki mungilnya ke depan dan terbang menuju Mu Chen. Saat melihat situasinya, yang terakhir mengulurkan tangannya secara refleks saat dia mengambil gadis kecil itu dalam pelukannya. Menempatkan tangannya pada sosok mungil gadis kecil itu, sensasi yang datang dari tangannya halus dan lembut, menyebabkan Mu Chen sedikit terpana. Tak lama setelah itu, dia tiba-tiba pulih dan memiliki keinginan untuk membuangnya, karena dia tahu bahwa gadis kecil di depannya tidak semanis dia di permukaan. Namun, dia masih bisa menahannya. Dia menundukkan kepalanya, melihat gadis kecil itu diam-diam berbaring di pelukannya dengan wajah menempel di dadanya. Mu Chen bisa merasakan cahaya ungu yang dipancarkan dari halaman abadi di laut berdaulatnya yang mengalir ke tubuh gadis kecil itu. Dia menatap gadis kecil yang seindah boneka, tetapi tidak ada ekspresi di wajahnya. Mungkin karena dia menutup matanya, ketakutannya padanya telah sedikit melemah. Gadis kecil ini tampaknya sangat menyukai halaman abadi di tubuhnya. Merangkul sosok kecilnya, Mu Chen tersenyum pahit saat dia mengambil kain hitam dan menutupinya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu dengan hati-hati bertanya, "Siapa kamu? Siapa namamu?" Gadis itu masih memejamkan matanya. Tapi setelah sekian lama, dia berkata dengan suara lembut, "Terima kasih telah menonton."